verschijnt, wordt alles nu, maar u bevrijdt en geeft leven. Elke stom verstil door de klank van uw stem. Alles bouwt verhoning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U bent de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder boven van niet. Naar boven alle namen, hoogste Heer. Forever is u heerschappij. Uw troon staat te wakkenbaar. Ogen even naar de kracht die u is grote naam. Jezus overwinnen. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di hari keempat. Hari ini aku di karantina. Bukan di karantina, aduh. Kok di karantina terus sih? Aku mengkarantinakan diri. Biar jangan salah paham ya teman-teman ya. Welcome back to my channel. Dan terima kasih buat semua yang udah like, subscribe, dan terus support Nela di YouTube. Dan hari ini adalah hari keempat Nela mengkarantinakan diri di rumah. Dan ya gimana ya, Nela sangat bersyukur sih hari ini Nela baca firman Tuhan tentang Musa dan Harun. Musa dan Harun punya dosa gitu, dosa Musa dan Harun gitu. Dosa Musa dan Harun perikopnya ada di Bilangan 20 ayatnya 2 sampai ke 13. Hari ini Nela ter-encourage banget dimana di situ bahkan seorang Musa dan Harun mereka terprovokasi sama orang Israel dan mereka mendengarkan orang Israel. Akhirnya mereka pergi ke Tuhan untuk meminta karena waktu itu mereka di padang gurun ya, terus mereka minta Tuhan untuk kasih air gitu. Dan saat itu Tuhan marah karena Tuhan bilang kalian tidak percaya gitu kan, maksudnya tidak percaya kepada aku dan tidak menghormati kekudusanku gitu. Nah di sini sih aku belajar ya teman-teman ya, hari keempat aku mengkarantinakan diri. Aku pagi ini aku masih jet lag seperti yang aku udah bilang di video aku sebelumnya, masih jet lag. Jadi tidur aku masih sembarang banget dan pagi ini malam aku nggak tidur sampai aku tidur jam 4 jam 4 subuh. Jam 4 subuh gitu. Jadi aku masih belum bisa tidur yang baik banget seperti orang biasanya. Dan masih terbawa suasana karena aku bayangin ya teman-teman ya, 2 hari di atas pesawat dan aku nggak bisa balance cara tidur aku, takar ruang banget di pesawat sampai dengan sekarang ini. Dan tadi pagi itu aku jam 4 baru bisa tidur. Aku kaget bangun lagi di jam berapa, 10 gitu. Nah aku tidur tuh kan tidak pakai kain, tidak pakai selimut kan. Nah terus aku tuh udah pagi gitu bangun sekitar jam 7 apa jam 8, kaget bangun gitu. Terus aku yang demam tinggi gitu. Aku demam tinggi dan aku udah yang sampai yang kayak pikir gitu, aduh kayaknya aku positif nih. Sampai yang kayak gitu. Terus aku tuh yang kayak mikir yang enggak ya, pastinya lah ya teman-teman ya, pastinya kita akan berpikir juga yang tidak. Dan saya juga mengalami itu teman-teman, karena sebenarnya saya bukan karena saya sendiri sih, tapi karena saya terprovokasi seperti yang Musa dan Harun terprovokasi sama orang-orang, dan karena orang-orang terus menanyakan kabar saya, jadi saya terprovokasi. Akhirnya itu membawa terus dalam pikiran saya. Akhirnya
saya tadi pagi ini demam tinggi, dan saya bersyukur sih, saya berdoa dan saya hanya bilang sama Tuhan gitu dalam hati saya siap gitu. Kalau bagaimana, tapi ini sekarang puji Tuhan udah tidak sakit teman-teman ya, dan udah enak banget. Dan saya rasa sih bukan karena saya positif ya, karena saya memang dalam tingkat stres, saya memikirkan banyak hal, bukan cuma memikirkan saya sendiri, tetapi saya memikirkan mamanya saya juga, adiknya saya juga gitu. Dan bukan cuma itu, saya memikirkan teman-teman saya yang ada di Belanda juga gitu, teman-teman gereja saya gitu, brother sister saya di sana, terus teman-teman saya brother sister yang di Jakarta juga, di tempat-tempat yang udah positif corona ya, maksudnya udah banyak banget positif corona yang di Itali gitu. Dan saya juga ada kenal beberapa brother sister di Itali, dan saya juga itu menjadi pikiran saya juga gitu. Dan ya puji Tuhan hari ini saya bisa saat teduh, dan saya bisa melihat betapa Tuhan tuh hanya mau tuh kita percaya gitu sama Dia gitu. Jangan sampai apa yang terjadi kita mudah terprovokasi, kita mudah untuk akhirnya baca berita ini akhirnya kita nggak percaya lagi sama Tuhan gitu. Dan berita ini kan katakan begini, obatnya masih belum ada, gini gitu. Dan aduh udah masuk di Papua nih atau gini, aduh udah ini orang ini pasti udah terjangkit nih orang. Aduh teman-teman, itu hanya membuat teman-teman semakin panik, dan teman-teman akhirnya melupakan kekudusannya Tuhan. Teman-teman akhirnya melupakan bahwa Tuhan itu yang pencipta di atas segalanya gitu loh. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Tuhan juga gitu, karena kita terlalu kepanikan dan kita tidak percaya sepenuhnya sama Tuhan dan tidak surrender sama Tuhan gitu teman-teman. Jadi saya belajar juga hari ini, puji Tuhan saat ini saya sudah normal, maksudnya pikiran saya juga tidak terlalu saya pikirkan yang ada di luar sana, dan yang benar-benar menguras banget tenaga aku, dan aku benar-benar lebih kepada baca firman-Nya dan nyanyi pujian. Selalu ada ukulele gua di sini. ukuleleku teman-teman. Jadi aku ya bersyukur sekali begitu bisa tahu main ukulele juga sekarang. Jadi bisa pakai untuk terus memuji Tuhan, dan ya Bible always like that. And ya aku punya sister yang benar-benar care juga sama aku gitu, yang setiap kali WhatsApp aku yang benar-benar ada beberapa sister yang memang ujung-ujungnya takut-takutin sih, karena kan kalian tahu kan maksudnya kayak sebar-sebar berita gitu, terus sebar apa gitu. Itu sebenarnya lebih kepada kita nggak tahu ya masing-masing orang ya, tapi kalau menurut saya sih lebih baik nggak usah sebar-sebar sesuatu yang nggak penting gitu. Maksudnya kita lebih kepada bagaimana cara menanganinya gitu. Jangan kita sebar berita yang tentang bikin takut-takut gitu loh. Kita juga harus bijak dalam menyebarkan berita teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman yang berita-berita yang teman-teman sebarkan itu membuat orang lain menjadi takut yang berlebihan. Akhirnya mereka imunitas tubuhnya turun gitu. Akhirnya mereka jadi mudah terjangkit. Jadi kita juga harus pintar-pintar untuk sorry temanku telepon. Pintar-pintar untuk membagi berita juga ya teman-teman ya. Jadi kita harus melihat juga berita yang kita kirim tuh berita apa gitu. Kalau kita kirim berita yang tentang bagaimana cara menanggulanginya gitu, kita lebih ke memberikan semangat kepada orang-orang sekitar untuk membuat mereka terus percaya gitu. Itu mungkin it's okay teman-teman. Tapi kalau yang kayak isi beritanya kayak takut-takutin orang gitu, kayaknya itu nggak penting deh. Karena aku benar-benar ada di grup yang aku bisa lihat itu gitu, orang kok jadi kayak takut-takutin apa-apa sedikit COVID-19, teman-teman santai aja kali gitu. Ada bagiannya orang yang kerja itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu yang terlalu kayak terlalu melebih-lebihkan
itu. Jadi akhirnya kita mentuhankan COVID itu sendiri gitu. Jadi kita nggak percaya sama Tuhan, tapi kita mentuhankan virus itu sendiri, COVID itu sendiri. Jadi menurut saya sih teman-teman ya, terus percaya, terus semangat gitu. Dan saya akan terus bantu teman-teman yang mau mendengarkan kabar baik teman-teman. Dan kita harus sama-sama terus berpegang teguh kepercayaan kepada Tuhan gitu. Dan ya, jangan mudah terprovokasi. Oke, itu saja teman-teman hari ini. Sampai jumpa di update hari berikutnya. Dah.